Breaking news. Sungguh mengejutkan jagat sepak bola Indonesia. Dua nama calon pemain naturalisasi sudah terkuak. Kode Erick Thohir sudah makan bareng dan bersalaman, tandanya beberapa saat lagi timnas Indonesia akan ada kekuatan tambahan. Tonton video ini sampai habis ya guys. Semua sudah mengakui, timnas Indonesia sudah selevel dengan Arab Saudi. Bukti sudah terungkap bahwa Thailand dan Vietnam tidak lagi menjadi pesaing timnas Indonesia. Fokus Piala Dunia menjadi tujuan timnas Indonesia saat ini. Ini yang dilakukan Ragnar Oratmangoen kepada Sandy Walsh setelah tahu bahwa gol yang terjadi pada saat melawan Arab Saudi oleh FIFA ditulis nama Ragnar Oratmangoen. Bagaimana balasan Sandy Walsh terhadap Ragnar Oratmangoen? Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Breaking news. Sungguh mengejutkan jagat sepak bola Indonesia. Dua nama calon pemain naturalisasi sudah terkuak. Kode Erick Thohir sudah makan bareng dan bersalaman, tandanya beberapa saat lagi timnas Indonesia akan ada kekuatan tambahan. Tonton video ini sampai habis ya guys. Wow, luar biasa. Kejutan hari ini, langkah besar menuju naturalisasi dua pemain keturunan Belanda, Mads Hilgers dan Eliano Reijnders. Semakin nyata setelah mereka resmi bertemu dan berjabat tangan dengan Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Pertemuan ini menjadi sinyal kuat bahwa keduanya akan segera memulai proses naturalisasi untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Erick Thohir menegaskan komitmennya untuk mempercepat proses naturalisasi kedua pemain yang berkiprah di Liga Belanda ini. Menurut Erick, Hilgers dan Reijnders merupakan bagian dari rencana strategis untuk memperkuat skuad Garuda, terutama dalam menghadapi kompetisi internasional ke depan. Kami sudah bertemu dan diskusi dengan Mads dan Eliano. Mereka sangat antusias dan siap untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia. Proses administrasi naturalisasi sedang dalam tahap penyelesaian, ujar Erick Thohir. Mads Hilgers, pemain bertahan yang kini bermain untuk FC Twente, dan Eliano Reijnders, gelandang serang yang membela AZ Alkmaar, sudah lama diincar oleh PSSI untuk memperkuat lini pertahanan dan lini tengah timnas. Keduanya memiliki darah Indonesia dari garis keturunan keluarga yang menjadi dasar legal untuk memulai proses naturalisasi. Saya sangat bangga dan senang bisa berada di sini. Indonesia adalah bagian dari sejarah keluarga saya dan saya siap memberikan yang terbaik untuk negara ini. Begitulah kira-kira kata Mads Hilgers dalam pertemuan tersebut. Eliano Reijnders juga mengungkapkan rasa bangganya. Bisa bermain untuk timnas Indonesia adalah impian yang akan segera menjadi kenyataan. Saya akan berjuang untuk memberikan yang terbaik dan membawa Indonesia meraih prestasi di panggung internasional. Begitu juga kira-kira katanya. Proses naturalisasi Mads Hilgers dan Eliano Reijnders bisa saja akan segera rampung dalam beberapa hari atau minggu ke depan. Setelah proses administrasi selesai, keduanya diharapkan bisa bergabung dengan skuad timnas Indonesia untuk mempersiapkan turnamen-turnamen penting yang akan datang, terutama pada ajang kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga ini. Fans yakin hal ini akan menjadi kabar buruk buat para pesaing timnas Indonesia di grup C, terutama Jepang dan Australia. Dengan masuknya kedua pemain ini diharapkan timnas Indonesia akan semakin kompetitif di level internasional dan mampu mencapai target-target besar yang telah ditetapkan PSSI. Bagaimana guys menurut kalian dengan kabar ini? Apakah kalian yakin Indonesia semakin mudah masuk Piala Dunia? Dan coba kasih apresiasi kalian buat Pak Erick Thohir yang telah gerak cepat menaturalisasi kedua pemain ini pada komentar di bawah ini ya. Semua sudah mengakui, timnas Indonesia sudah selevel dengan Arab Saudi. Bukti sudah terungkap bahwa Thailand dan Vietnam tidak lagi menjadi pesaing timnas Indonesia. Fokus Piala Dunia menjadi tujuan timnas Indonesia saat ini.
Kesuksesan timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi membuat debut sang Garuda di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 lebih baik dari Thailand maupun Vietnam. Timnas Indonesia berhasil meraih 1 poin berharga dari markas timnas Arab Saudi. Melakoni debut pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Jeddah, Kamis 5 September 2024, armada Sintayong pulang dengan skor 1-1. Gol tembakan Ragnar Oratmangoen yang dibantu pantulan Sandy Walsh membuat Indonesia unggul lebih dulu. Tuan rumah baru bisa menyamakan skor jelang istirahat. Tendangan Musab Al-Juwair menaklukkan Maarten Paes setelah memantul kena lengan Calvin Verdon. Mampu meraih hasil selevel dengan tim peringkat 56 dunia menghasilkan catatan penting bagi perjalanan timnas Indonesia. Tim Garuda kini resmi melampaui catatan Thailand dan Vietnam dalam pertandingan pertamanya di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Indonesia meneruskan tradisi sebagai satu-satunya negara Asia Tenggara yang sintas pada babak ini, dalam kurung, tanpa menghitung Australia. Pada kualifikasi Piala Dunia 2018, Thailand menggendong ASEAN saat mentas dalam putaran ketiga. Kiprah Chang Suok dalam kurung tim Gajah Perang masuk fase ini diikuti timnas Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2022. Hal menarik seperti sebuah pola yang terus berulang, ketiga tim Asia Tenggara itu sama-sama membuka perjalanan dengan duel tandang ke Arab Saudi. Rapor timnas Indonesia paling bagus berkat skor imbang melawan pasukan Roberto Mancini. Adapun Thailand dan Vietnam membuka perjalanan dengan kekalahan dari Saudi. Pada momen kualifikasi Piala Dunia 2018, Chang Suok kalah tipis 0-1. Gol penalti Nawaf Al-Abad mendekati bubaran menjadi pembeda hasil akhir. Pasca kekalahan tersebut, Thailand tak bisa bangkit dan terus menjadi bulan-bulanan di grup B. Mereka takluk 2 kali dari Jepang 0-2, 0-4 dan Irak 0-4. 1-2. Kalah telak dalam pertemuan kedua lawan Saudi di Bangkok 0-3. Serta menyerah di kandang Uni Emirat Arab 1-3 dan Australia 1-2. Thailand sekadar mampu memetik 2 poin masing-masing ketika menjamu UEA 11 dan Australia 2-2. Walhasil, 2 angka itu pula yang menjadi modal mereka tersungkur di dasar klasemen grup B. Bergeser ke kualifikasi Piala Dunia 2022, timnas Vietnam juga langsung kalah dalam debutnya di ronde ketiga. The Golden State Warriors digasak timnas Arab Saudi 1-3 pada matchday 1 di Riyadh. Ini yang dilakukan Ragnar Oratmangoen kepada Sandy Walsh setelah tahu bahwa gol yang terjadi pada saat melawan Arab Saudi oleh FIFA ditulis nama Ragnar Oratmangoen. Bagaimana balasan Sandy Walsh terhadap Ragnar Oratmangoen? Ragnar Oratmangoen menggodai Sandy Walsh karena gol timnas Indonesia ke gawang Arab Saudi jadi miliknya dalam laga Kamis 5 September 2024 atau Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Ragnar Oratmangoen dan Sandy Walsh sempat saling klaim gol yang dicetak ke gawang Arab Saudi adalah milik mereka masing-masing. Pada akhirnya gol tersebut disahkan FIFA menjadi milik Ragnar. Penyerang FC Dendar itu pun menggoda dan setengah mengejek Sandy Walsh. Timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi 1-1 dalam laga perdana grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga di King Abdullah Sports City Stadium, Kamis 5 September 2024. Pasukan Sintayong membuka keunggulan lewat serangan balik cepat yang diawali Rafael Struijk. Kemudian Struijk mengirim bola ke Witan Sulaiman di sisi kanan. Witan mengoper ke kotak penalti kepada Ragnar dan dengan sebuah gocekan Ragnar menembak bola yang sedikit mengenai Sandy Walsh. Bola berbelok arah masuk ke gawang dan mengecoh kiper Arab Saudi. Sandy Walsh mengangkat tangan dan merasa bahwa bola mengenai kakinya sehingga menganggap gol menjadi miliknya. Namun anggapan Sandy salah karena FIFA mengonfirmasi gol timnas Indonesia ke gawang Arab Saudi menjadi milik Ragnar Oratmangoen. Akun Instagram Timnas Indonesia pun membeberkan hal itu melalui komentar di unggahannya. FIFA konfirmasi gol milik Ragnar Oratmangoen, tulis akun Instagram Timnas Indonesia. Sandy Walsh dan Ragnar awalnya saling klaim soal gol tersebut. Sandy mengunggah di Instagram Story bahwa dirinya yang mencetak gol.
Poin bagus, senang bisa mencetak gol, tulis Sandi. Ragnar Oratmangoen pun mengunggah caption serupa. Senang dengan gol saya, tulisnya. Lalu Ragnar mengetahui FIFA telah mengesahkan gol ke gawang Arab tersebut jadi miliknya. Ia pun menggodai Sandy Walsh lewat Instastory menggunakan emot tertawa dan tangan membentuk love. Setelah membawa pulang 1 poin dari Arab Saudi, rombongan timnas Indonesia dipastikan langsung pulang ke Jakarta menggunakan pesawat charter. Hal ini sebagaimana dikonfirmasi oleh manajer timnas Indonesia, Sumarji. Ya, timnas langsung pulang abis ini ke Jakarta, kata Sumarji kepada bolasport.com pada Jumat 6 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Diperkirakan skuad timnas Indonesia meninggalkan Arab Saudi melalui Bandara King Abdulaziz, Jeddah pada Jumat pukul 02.00 waktu setempat. Kemudian mereka kemungkinan akan tiba di Jakarta pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Kami akan kembali ke tanah air pada 6 September pukul 02.00 dini hari waktu Arab Saudi, kata Sumarji pada akhir Agustus 2024 lalu. Kami terbang menggunakan pesawat charter. Ini dilakukan untuk persiapan pertandingan berikutnya. Karena lumayan mepet persiapannya, yaitu pada 10 September 2024 melawan Australia, tambahnya. Ribuan supporter timnas Arab Saudi mungkin bisa saja melakukan aksi demo besar-besaran di berbagai kota menuntut pemecatan pelatih Roberto Mancini. Kekecewaan supporter memuncak setelah Arab Saudi gagal meraih kemenangan melawan timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga yang baru-baru ini digelar. Hasil imbang tersebut dianggap sebagai bukti bahwa Mancini gagal mengangkat performa tim sejak ditunjuk sebagai pelatih timnas Arab Saudi pada 2023. Para supporter mengharapkan hasil yang lebih baik, terutama karena Arab Saudi di atas kertas dinilai lebih kuat dibandingkan Indonesia, yang peringkat FIFA-nya lebih rendah dan tim debutan di ronde ketiga ini. Bisa saja demo berlangsung di sejumlah kota besar seperti Riyadh, Jeddah, dan Dammam. Supporter membawa spanduk dengan tulisan Mancini out dan meneriakan slogan-slogan yang menyerukan pemecatan segera pelatih asal Italia tersebut. Mereka menilai bahwa meskipun Mancini memiliki reputasi sebagai pelatih top yang pernah membawa Italia juara Euro 2020, ia belum mampu memberikan hasil memuaskan bagi timnas Arab Saudi. Kami menaruh harapan besar pada Mancini, tetapi setelah gagal menang melawan tim seperti Indonesia, sudah saatnya dia pergi. Dalam waktu kurang dari 24 jam dia harus dipecat. Kami memohon untuk Federasi Sepak Bola Arab Saudi untuk mempertimbangkan hal ini. Jujur kami sangat malu. Arab Saudi pantas mendapatkan pelatih yang lebih baik, begitulah kira-kira kata salah satu demonstran. Sejak mengambil alih posisi pelatih, Mancini menghadapi tantangan dalam memaksimalkan performa tim, meskipun Arab Saudi memiliki sejumlah pemain berbakat dan dukungan finansial yang kuat dari Federasi Sepak Bola SAFF. Namun performa yang tak konsisten dan hasil buruk dalam beberapa pertandingan, termasuk imbang melawan Indonesia, membuat kepercayaan supporter kian merosot. Federasi Sepak Bola Arab Saudi SAFF sejauh ini belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan supporter. Namun mungkin tekanan dari publik semakin meningkat dan posisi Mancini sebagai pelatih tim nasional kini bisa saja dipertaruhkan. Dengan protes yang terus berkembang dan kekecewaan yang meluas, masa depan Mancini di timnas Arab Saudi tampaknya berada di ujung tanduk jika tidak ada perbaikan performa dalam waktu dekat. Di sisi lain, pelatih timnas Arab Saudi, Roberto Mancini ternyata menyesal menurunkan tim pelapis di laga kontra timnas Indonesia. Memandang sebelah mata timnas Indonesia, Arab Saudi justru terkena imbas dengan hasil imbang 1-1 di laga perdana kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahkan Ragnar Oratmangoen lebih dulu membawa timnas Indonesia unggul di Stadion King Abdullah Sports Center, Jeddah pada Jumat 6 September 2024. Roberto Mancini melakukan perubahan besar dibandingkan penampilan Arab Saudi di laga terakhir putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Yordania pada Juni lalu. Roberto Mancini menyimpan striker Firas Al Buraikan di bangku cadangan dan memilih untuk menurunkan striker Uda Abdullah Radif